Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarnani dengan NIM R1C12104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai morfologi pantai, membahas tentang eros. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pembahasan mengenai morfologi pantai. Morfologi pantai adalah bentuk fisik pantai yang terbentuk oleh proses alami seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas biologis yang membentuk morfologi pantai yang memengaruhi pola dan kecepatan arus laut yang terjadi di sekitarnya. Nah, tujuan dari penjelasan kali ini yaitu untuk menjelaskan morfologi pantai arus yang terbentuk dan bagaimana mereka memengaruhi arus laut. Kemudian, morfologi pantai yang dapat mencakup berbagai bentuk yang memengaruhi aliran arus laut, yaitu pertama pantai berpasir, kedua teluk, ketiga delta, keempat terumbu karang. Nah, dari empat morfologi yang dihasilkan oleh arus, saya mengambil salah satu contohnya yaitu teluk. Baik, pembahasan mengenai teluk yaitu bagian dari perairan laut yang menjorok ke daratan, biasanya dikelilingi oleh daratan di tiga sisinya dan terbuka ke laut di salah satu sisinya. Teluk memiliki bentuk yang bervariasi mulai dari kecil hingga besar, dan seringkali menjadi lokasi yang terlindung dari gelombang dan angin kencang. Untuk gambar teluk itu pada gambar di samping. Kemudian proses pembentukan teluk. Teluk terbentuk melalui proses alami yang dipengaruhi oleh erosi, aktivitas tektonik, glasiasi, dan sedimentasi. Salah satu mekanisme utama adalah erosi dan abrasi, di mana gelombang laut secara terus-menerus mengikis sebagian daratan yang lebih lunak atau lemah dibandingkan dengan batuan di sekitarnya. Proses ini menciptakan lekukan di garis pantai yang akhirnya berkembang menjadi teluk. Selain itu, aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng bumi, patahan, atau penurunan daratan juga dapat membentuk cekungan yang kemudian terisi oleh air laut. Kemudian beberapa proses pembentukan teluk, yaitu pertama, erosi dan air laut. Air laut mengikis garis pantai terutama pada batuan yang lebih lemah. Proses abrasi ini menciptakan cekungan sepanjang pantai yang pada akhirnya berkembang menjadi teluk. Kedua, proses tektonik. Aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng bumi dapat menyebabkan daratan mengalami penurunan atau subsiden sehingga laut menggenanginya. Yang ketiga, pelapukan dan erosi daratan. Terus pelapukan dan erosi daratan akibat aliran sungai yang bermuara ke laut juga membantu membentuk cekungan yang menjadi teluk. Keempat, naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es seperti selama periode interglasial dapat menyebabkan bagian daratan yang lebih rendah tergenang air membentuk teluk. Kemudian lokasi keberadaan teluk yang saya ambil yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai jenis morfologi teluk yang tersebar di sepanjang garis pantainya. Salah satu lokasi morfologi teluk di Indonesia yaitu Teluk Tomini. Teluk Tomini terletak di Sulawesi Tengah dan merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia. Morfologi teluk ini terbentuk oleh gabungan proses tektonik dan sedimentasi. Kemudian referensi yang saya ambil yaitu dapat dilihat pada slide. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai morfologi pantai yang bahas tentang arus, khususnya morfologi yang dihasil oleh arus, salah satu contohnya itu teluk. Mungkin sudah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.